Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan pertemuan 7 tentang perbankan syariah. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Raihan Nawalia Alaidrus sebagai moderator dan rekan saya yaitu Mutia Wahyuni dan Tasmiatur Rahma. Selamat menyaksikan. Pengertian perbankan syariah. Bank syariah adalah layanan perbankan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip Islam syariah. Kehadiran bank yang menggunakan prinsip syariah ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terhindar dari riba yang didirikan pada perbankan konvensional dalam bentuk bunga. Adapun skema pembagian keuntungan yang digunakan pada perbankan syariah yaitu bagi hasil. Sistem perbankan syariah. Yang pertama, umat Islam terjerat sistem ekonomi kapitalis yang ribawi. Yang kedua, praktek riba diharamkan. Yang ketiga, Islam dan suatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 161. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Quran Surat Al-Imran ayat 130-132. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Keunggulan perbankan syariah. Yang A, perbankan syariah tidak mengenal istilah bunga sehingga transaksi dalam perbankan syariah bebas dari unsur riba, lebih transparan dalam pembagian keuntungan, dan penyaluran dana masyarakatnya dipastikan untuk kegiatan yang halal dan legal sehingga bebas dari unsur spekulatif. Yang B, tercapai suatu hal yang saling menguntungkan karena adanya negosiasi antara pihak bank dan nasabah. Yang C, dengan prinsip bagi hasil dapat menanggung resiko lebih rendah. Yang D, bertumpu pada kelayakan usaha dan buka pada jaminan. Yang E, persaingan melalui profesionalisme dan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasmiatur Rahma. Di slide berikutnya ada pengaruh perbankan syariah. Pengaruh perbankan syariah ada 3. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi secara pesat. Yang kedua, menekan tingkat inflasi dalam negeri. Yang terakhir, ada iklim usaha akan berpindah dari usaha non-real, yaitu riba, perdagangan uang, dan perdagangan saham, menjadi usaha real, yaitu perdagangan barang dan jasa halal. Di slide berikutnya ada akad-akad perbankan syariah. Akad-akad perbankan syariah terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dengan keuntungan yang dijelaskan. Murabahah merupakan jenis akad yang melibatkan transaksi jual beli di mana penjual menginformasikan keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut kepada pembeli. Yang kedua, ada musyarakah. Akad kerjasama bisnis dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Musyarakah adalah akad kerjasama bisnis di mana 2 atau lebih pihak bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibicarakan sejak awal. Yang ketiga, ada mudharabah. Mudharabah merupakan akad investasi dengan pembagian keuntungan. Mudharabah adalah akad investasi di mana salah satu pihak menyediakan modal, yaitu sahibul mal, dan pihak lain, mudharib, mengelola bisnis. Keuntungan dari bisnis tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan risiko kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal. Selanjutnya yang keempat ada ijarah, akad sewa-menyewa. Ijarah adalah jenis akad sewa-menyewa di mana pihak penyewa yaitu mustajir menggunakan barang atau jasa yang dimiliki oleh pihak penyedia atau mujir dengan membayar sejumlah sewa yang telah disepakati. Yang terakhir ada salam dan istisna yang merupakan akad pemesanan. Salam adalah akad pemesanan di mana pembeli atau muslim ilayah
membayar sejumlah uang di muka untuk mendapatkan barang atau komoditas tertentu yang akan diserahkan di masa mendatang. Sedangkan istisna adalah bentuk prajual yang lebih berfokus pada pembuatan barang sesuai pesanan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mutia Wahyuni. Kelembagaan perbankan syariah ada 5. Yang pertama, dapat berbentuk bank umum atau BPR. Yang kedua, perizinan melalui Gubernur Bank Indonesia. Yang ketiga, sumber dana tidak berasal dari sumber yang diharamkan, money laundering. Yang keempat, wajib menyantumkan kata bank syariah, dilengkapi sarana kantor yang memperhatikan kaidah syariah, sarana keamanan fisik, keamanan material untuk menyimpan uang, surat atau dokumen berharga. Dan selanjutnya, konsep bunga dan bagi hasil. A. Bunga. Akad tanpa pedoman untuk rugi, berdasarkan pada jumlah pinjaman. Kerugian tidak dipertimbangkan. Pembayaran bunga tetap dikecam semua agama. Selanjutnya, bagian B, bagi hasil. Akad berpedoman untuk rugi, berdasarkan pada jumlah keuntungan. Kerugian ditanggung bersama. Laba sesuai pendapat. Tidak diragukan keabsahan bagi hasil. Bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional. 1. Hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perdata dan pidana. Kedua, penyaluran kredit pada bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan selama tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Ketiga, keuntungan profil oriented, kebahagiaan dunia semata. 4. Keuntungan berdasarkan sistem bunga. 5. Hubungan pihak bank dengan nasabah lebih seperti antara debitur dan kreditur. Keenam, tidak ada dewan pengawas sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak diawasi oleh siapapun selain hukum-hukum positif yang berlaku. Untuk bagian bank syariah, 1. Syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta fatwa ulama MUI. Kedua, bank syariah akan menolak pengajuan kredit yang ditunjukkan untuk hal-hal yang bisa melanggar hukum Islam, hanya untuk usaha yang halal. Ketiga, keuntungan profit oriented, kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. Keempat, keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil jual beli dan sewa. Kelima, di bank syariah, nasabah diperlakukan sebagaimana seorang mitra karena bank dan nasabah diikat dalam akad yang dapat transparan. Keenam, setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah selalu berada di dalam pengawasan Dewan Pengawas yang terdiri dari ulama-ulama serta ahli ekonomi yang memang menguasai tentang fikih ulama.
mau malah. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.